Ini udah di-record. Oke, kita mulai. Baik, selamat malam teman-teman semua. Eh, Perkenalkan, saya Indra Noviansyah dari kelompok 5. Kemudian ada juga Mayatul Hasanah, Dinda Putri, Ratu Sevilla, Salvina Ramadhani dari kelompok 5 mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuka presentasi pada malam hari ini sehubungan dengan tugas kelompok dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Presentasi pada malam hari ini mengenai penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam pembelajaran bahasa dan komunikasi untuk mahasiswa. Next. Nah, sebelum kita mulai presentasi, berikut adalah terkait gambaran materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, tujuan dari topik pada malam hari ini yaitu untuk menganalisis penggunaan platform kecerdasan buatan atau AI dalam pembelajaran bahasa dan komunikasi. Kemudian, metode yang kita gunakan adalah dengan melakukan studi literatur atau melakukan pembahasan berdasarkan literatur yang ada terkait artificial intelligence itu sendiri dan hubungannya terhadap ataupun pengaruhnya terhadap metode pembelajaran bahasa dan komunikasi. Kemudian hasil pembahasan yang kita dapatkan dapat diketahui bahwa ada beberapa literatur yang mendukung hasil penelitian bahwa AI baik secara aplikasi, situs web, ataupun teknologi lainnya dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan komunikasi. Kemudian dalam topik kali ini masih terdapat beberapa keterbatasan dan kekurangan karena pada penelitian ataupun artikel pada malam hari ini tidak mengkaji sejauh mana peran AI dalam pembelajaran bahasa sehingga masih diperlukan perbaikan-perbaikan di kesempatan selanjutnya. Next. Nah, untuk topik selanjutnya yaitu terkait pendahuluan dalam topik pada malam hari ini. Pendahuluan akan disampaikan oleh Saudara Dinda. Dipersilakan. Terima kasih Kak Indra untuk next-nya itu ada di pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi kecerdasan buatan atau AI dalam konteks pendidikan, terutama dalam pengembangan kemampuan bahasa dan komunikasi mahasiswa dengan fokus pada mahasiswa BINUS Online Learning. Dalam era modern yang kian terintegrasi dengan teknologi, kecerdasan buatan atau AI muncul sebagai kekuatan pendorong utama transformasi di berbagai sektor kehidupan. Keberadaan AI sebagai suatu cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin cerdas dengan kemampuan mengeksekusi tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, serta memberikan dampak yang signifikan di berbagai bidang. AI tidak hanya menjadi simbol inovasi, tetapi juga mewakili solusi yang mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam berbagai aspek kehidupan kita. Melalui penelitian dan implementasi teknologi AI, kita dapat menyaksikan perkembangan yang mengesankan di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ratu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah metode penelitian. Seperti telah dibahas sebelumnya di awal oleh Kak Indra, bahwa penelitian yang kami gunakan, metodenya adalah dengan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menemukan informasi sedetail-detailnya dengan mendalami data yang diperoleh. Mengutip dari website Depdiknas, pendekatan kualitatif itu bersifat emik. Maksud dari sudut pandang emik adalah bentuk pendekatan penelitian kualitatif, yaitu menggunakan data berupa narasi, detail, cerita, ekspresi, dan hasil konstruksi dari sumber dan responden atau informan. Data dapat diperoleh dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur, observasi, atau wawancara yang mendalam.
Karena itu, dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur untuk mengetahui kontribusi AI dalam konteks pembelajaran bahasa dan komunikasi. Pembahasan mencakup relevansi temuan penelitian dengan literatur terkait dan implikasinya dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris di perguruan tinggi. Seperti terlihat di tampilan sebelah kiri, ini beberapa sumber jurnal yang kami kaji secara mendalam untuk penelitian ini, bisa berupa research paper, jurnal akademis dan teknologi, artikel resmi universitas, maupun pedoman rencana strategis yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semua sumber telah lulus uji dan penerbitan secara resmi melalui kanal jurnal internasional maupun nasional. Lebih detailnya akan tercantum dalam daftar pustaka penelitian kami. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi dan keterbatasan penggunaan AI dalam meningkatkan keterampilan bahasa dan komunikasi siswa di perguruan tinggi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Salvina. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam pembelajaran bahasa dan komunikasi bagi mahasiswa memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Salah satu contoh AI yang sering digunakan mahasiswa adalah ChatGPT atau Generative Pre-trained Transformer. Nah, ChatGPT ini merupakan platform chatbot yang berbasis AI dan memungkinkan sistem untuk memahami dan memproses bahasa manusia dengan lebih kompleks dan realistis. ChatGPT dapat digunakan sebagai asisten virtual yang membantu mahasiswa dalam mencari informasi hingga menjawab pertanyaan terkait dengan pemahaman komunikasi dan berbahasa. Dari hasil survei pada Jurnal Tua 2023 menunjukkan bahwa AI memberikan respon yang positif untuk membantu mahasiswa dalam mendapatkan informasi dan menambah wawasan mahasiswa. Pembelajaran digital yang dipersonalisasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran dikarenakan siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan mereka dan mendapatkan pengalaman belajar. Dari data pada jurnal, didapatkan hasil sebanyak 76,8% mahasiswa merasa terbantu dengan adanya teknologi AI, dan sisanya merasa kurang terbantu. Nah, teknologi AI ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam memperbaiki kualitas pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam berkomunikasi dan berbahasa. AI mampu memberikan pembelajaran yang lebih personal dan menyesuaikan dengan preferensi bagi peserta didik. Selain dari dampak positif dari AI, terdapat dampak negatif dari penggunaan AI, di mana AI mengambil peran tenaga pendidik dalam pembelajaran sehingga peserta didik tidak mendapatkan interaksi sosial dan emosional yang dibutuhkan dalam proses pendidikan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, di mana teknologi AI memiliki potensi yang besar dalam pembelajaran bahasa dan komunikasi. AI mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Tetapi, penggunaan AI juga berdampak negatif karena dapat mengurangi peran tenaga pendidik dan mengurangi interaksi sosial dan emosional antara tenaga pendidik dan peserta didik. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua atas penyampaian materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.